Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadata 'abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Basirun SE. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan walafiat untuk memakmurkan masjid kita bersama seluruh jajarannya. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Wahyudiono yang hadir juga malam hari ini. Yang kami muliakan Bapak Ketua RW, Bapak Ali Basa, yang tadi sudah menghibur dengan pantunnya. Dan seluruh para asatidz, para hujjaj, para guru, tokoh masyarakat, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin, baik bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibunya. Insyaallah kita semua yang hadir di malam hari ini, insyaallah satu persatu nama kita diabsen oleh Allah, disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Dan kita adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat karena hadir di majlis ilmu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir senang, bahagia bisa bertatap muka, bersilaturahim dengan wajah-wajah yang penuh cahaya. Terutama wajah ibu-ibu nih. Ini bercahaya karena lampu atau karena make up-nya? Atau karena kerudungnya? Itu kerudung sudah lunas, Bu? Alhamdulillah. Wajah bercahaya insyaallah bukan karena bajunya, bukan karena kerudungnya, bukan karena make up-nya, tapi karena pantulan cahaya iman. Insyaallah karena cahaya iman yang ada di dalam qalbu kita insyaallah taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua dihadirkan oleh Allah di tempat yang Allah muliakan, rumah Allah, yaitu masjid, yang siapapun datang ke rumah Allah menjadi tamu Allah.
Yang menyambut kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tamu di sini, maka tamu harus harus beradab. Karena kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Insyaallah dengan selawat salam kita kepada Rasul, kita layak dan insyaallah kita pantas kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminkan semuanya. Amin. Semua kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Karena itu mari sebelum nanti kita menyampaikan materi, kita berselawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Bersama-sama siap? Baik. Sallallahu ala, yang keras, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua. Asyraqal badru fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syam, anta badrun, anta nurun, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat salam kita kepada Rasulullah sebagai bentuk cinta dan rindu kita kepada Rasul, semua jamaah yang baca selawat tadi dipanggil oleh Allah berziarah ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik melaksanakan haji ataupun umrah. Amin. Yang kencang aminnya berangkat terlebih dahulu. Alhamdulillah. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita ini pasti ingin menjadi orang yang terbaik, betul tidak? Kita pasti ingin menjadi orang yang terbaik. Di rumah kita ingin diakui baik oleh suami, baik oleh istri, ataupun oleh keluarga, orang yang terbaik.
di masyarakat kita ingin dikatakan sebagai orang yang terbaik. Itu fitrah yang ada di dalam sifat manusia. Begitu juga dulu kita waktu sekolah. Ingat Bu, waktu sekolah yang diingat apa? Sekolahnya. Apa bolosnya? Dulu waktu kita sekolah pasti ingin menjadi yang terbaik, betul nggak? Di kelas ingin menjadi yang terbaik. Di sekolah ingin menjadi yang terbaik. Itu fitrah yang ada pada diri manusia. Namun kalau kita menjadi orang terbaik dalam pandangan manusia, dalam pandangan suami, dalam pandangan istri, dalam pandangan masyarakat, ataupun dalam pandangan teman-teman kita, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya kalau kita tidak menjadi hamba terbaik dalam pandangan Allah. Lalu kira-kira kalau kita sudah faham seperti ini, kita mau kejar terbaik dalam pandangan manusia atau dalam pandangan Allah, Bu? Dalam pandangan manusia atau Allah? Allah. Enggak ada gunanya teman nyanjung kita. Seragamnya bagus. Penampilannya bagus. Tapi hati kita, akhlak kita dalam pandangan Allah buruk. Dalam pandangan Allah tidak bernilai. Maka sanjungan-sanjungan itu, gelar-gelar yang baik, yang disematkan oleh manusia, enggak ada manfaatnya. Maka yang kita kejar adalah terbaik dalam pandangan Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang terbaik? Bukan dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah. Pertama, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Mulk. Di dalam surat Al-Mulk, Allah menyebutkan kata ahsanu amala. Kira-kira ada yang hafal ayatnya? Yang hafal ayatnya, siapa RW kasih hadiah lagi? Tadi saya lihat masih ada sisanya enggak? Masih ada sisanya enggak? Ada 5.000. Saya bacakan ayatnya, dilanjutkan. Yang bisa jawab dikasih hadiah umroh. Allah, hadiahnya dari Allah. Amin. Hadiahnya dari Allah, didoakan bisa umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, Masjid Muhajirin ini banyak hafizah-hafizahnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Itu dia. Jamaah sekalian, kalau kita ingin menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah, pertama syaratnya adalah, kata para ulama, kita harus menjadi mukmin yang ahsanu
amala. Ahsan artinya terbaik. Amala perbuatannya. Ini syarat pertama agar kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah. Maha suci Allah. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menjadi ujian. Menjadi cobaan untuk kalian. Allah ingin lihat ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kehidupan dan ujian kematian. Nah, kata para ulama menjelaskan makna ahsanu amala, yang paling baik amalnya ini adalah ahsanu bimakna akhlasahum wa aswabahum. Apa arti akhlasahum? Yang paling ikhlas dalam beramal. Tidak sembarang beramal. Ahsanu amala artinya akhlasahum fil amal. Siapa yang paling ikhlas dalam beramal, itulah manusia yang terbaik. Karena memang ujian dan cobaan kita dalam beramal ini banyak. Betul tidak? Betul tidak? Ada orang yang beramal, baik beramal dengan harta, baik beramal lewat ibadah. Ternyata dalam beramalnya dia ingin disanjung orang. Kira-kira kalau beramal karena ingin disanjung orang, diterima atau tidak amalnya? Nol. Nggak diterima. Kalau ada orang beramal ingin dilihat orang, atau yang kita kenal dengan riya, apa bu? Apa bu? Kira-kira kalau kita beramal niatnya riya, diterima tidak? Nggak diterima. Pahalanya nol, nggak dapat. Makanya kemudian amal itu diterima, syaratnya adalah ikhlas lillahi akhlasahum. Baru ini amal diterima. Tapi bukan berarti gara-gara takut tidak ikhlas lalu tidak beramal. Pak, kenapa enggak sholat berjamaah di masjid? Takut dianggap orang soleh. Ada enggak begitu? Banyak enggak? Jadi kalau alasannya begini, diterima atau tidak? Enggak diterima. Kalau semuanya alasannya takut dianggap jadi orang soleh, ini masjid kita jadi sepi, enggak ada orang yang sholat. Pak, Bu, kenapa enggak sedekah? Saya takut kalau sedekah nanti riya. Kalau enggak ada yang sedekah, siapa yang nyantunin anak-anak yatim kita? Siapa? Ya enggak ada. Tuh tadi dicontohin sama Pak RW. Ya. Dia ngasih duit. Tapi saya enggak kebagian, Pak RW. 5.000-nya enggak apa-apa buat parkir. Bukan berarti karena takut riya, takut tidak ikhlas, lalu tidak beramal. Kata Ibnu Munabbih, barang siapa yang beramal karena manusia ingin disanjung, dia syirik. Barang siapa yang beramal takut karena dianggap nanti orang baik, ya,
orang soleh, orang dermawan, justru inilah riya. Ya. Yang penting ketika beramal apa? Ikhlas. Ini yang pertama. Syarat amal kita diterima adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya bersih. Ikhlas artinya murni. Ketika kita melakukan kebaikan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah inilah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna ahsanu amala aswabahum, yang paling benar. Karena tidak cukup orang melakukan kebaikan hanya dibangun karena semangat. Betul enggak? Tidak cukup karena semangat, tapi harus juga benar. Ada orang yang sholat subuh, dia merasa kuat, merasa sehat. Dia sholat subuhnya 10 rakaat. Allah. Berapa, Bu? 10 rakaat. Kenapa? Ditanya, kamu sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat mah cemen gitu. Nggak ada apa-apanya 2 rakaat. Saya mampu 10 rakaat. Karena dia merasa kuat. Kira-kira diterima atau tidak? Enggak diterima. Makna ahsanu amala adalah benar. Ibadah yang dilakukan ikhlas karena Allah dan diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Sehingga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kemudian alhamdulillah tadi disampaikan di sini di masjid kita ada kajian bulanan, betul? Sudah ada kajian setiap bulan. Berikutnya nanti bukan setiap bulan, setiap hari. Siap nggak, Bu, ada pengajian setiap minggu di sini? Ya, kita ingin menjadi yang terbaik. Kalau sudah mampu setiap bulan, harus berkembang. Harus meningkat. Insya Allah pengajiannya berikutnya setiap minggu. Amin. Karena lewat majelis-majelis ilmu lah kita akan mendapatkan 2 tadi. Kita mendapatkan ilmu sehingga amal ibadah yang kita lakukan benar. Bukan hanya sekadar beribadah, tapi juga benar. Lewat majelis ilmu kita faham bagaimana beramal dengan ikhlas. Ada di dalam Al-Quran surat yang pendek, namanya surat Al-Asr. Kalau ada yang tidak hafal, apa kata dunia? Kira-kira semuanya hafal tidak? Hafal tidak? Surat Al-Asr. Surat ini biasanya jadi favorit imam sholat tarawih. Surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri." Demi masa. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr,
kita semua ini berpotensi menjadi manusia yang gak ada gunanya. Tuh. Manusia yang merugi. Dikasih umur 20 tahun, rugi. Dikasih umur 30 tahun, rugi. Dikasih umur 40 tahun, rugi. Dikasih usia 60 tahun, rugi. Ini ada yang usia 60? Hah? Ada yang usia 60? Kayaknya semuanya nih di bawah 60 nih. Hah? Apa saya yang salah melihat? Kata Al-Quran, semua manusia akan rugi. Yang tidak rugi siapa? Illalladzina amanu. Yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan beramal soleh. Itu biasa terjemahan yang kita baca. Kata iman, beriman. Itu terjemahnya. Buka tafsirannya. Nanti kita akan menemukan tuh penjelasan-penjelasan para ulama. Salah satu penjelasannya makna illalladzina amanu, yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman. Maknanya bukan iman, beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya sampai akhir. Bukan iman itu yang dimaksud. Kata para ulama adalah iman yang dimaksud di situ adalah orang yang orang berilmu. Illalladzina amanu, yang tidak rugi itu orang yang berilmu. Wa amilus salihat, kemudian dia beramal saleh atas dasar ilmu. Kata para ulama, ini surat menjadi motivasi buat kita untuk gemar, senang datang ke majelis seperti malam ini nih. Ini majelis ilmu. Yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang berilmu. Wa amilus salihat, dan dia beramal harus atas dasar ilmu. Karena beda jamaah. Beda kalau kita beramal dibangun di atas ilmu. Kita baca Quran karena ilmu. Beda dengan membaca tanpa ilmu. Coba sekarang. Tadi tuh dibacakan Al-Quran, subhanallah. Dengan tajwidnya yang bagus. Suaranya juga bagus. Kita dengarnya adem tidak? Senang tidak? Senang. Coba dibaca. Dengan suara dan tidak bertajwid. Mana madnya, mana gunnahnya, mana ikhfa'nya. Kalau nggak benar saya protes langsung ke DKM. Kok milih dia baca Quran? Tapi karena dibaca dengan ilmu dia tahu. Oh, ini namanya gunnah, dibaca dengung. Ini mad, dibaca panjang. Jadi semua bacaan itu menjadi indah karena ilmu. Bu. Lama banget jawabnya. Tak pulang nih. Bu. Ada yang belum bisa baca Quran di sini enggak? Hah? Ada yang belum bisa baca Quran? Apa kata Dun? Insya Allah semuanya sudah bisa baca Quran. Kalau belum bisa, tidak ada kata terlambat belajar Al-Quran. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan benar. Baca Qurannya benar. Ustaz masih banyak salahnya. Ini belum benar idghamnya. Ini belum benar ikhfa'nya. Enggak apa-apa. Selama mau belajar. Kalau enggak belajar, itu yang jadi masalah. Belajar. Rasul mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim
Itu bukan satu huruf kata Nabi. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu tarikan napas kita baca 3 huruf. Alif, lam, mim. Setiap hurufnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama jamaah sekalian Allah muliakan. Saya ceramah sampai jam berapa nih? Hah? Jam 11. Besok pagi saya ngisi kajian di Bogor. Subuh. Iya. Besok pagi subuh di Bogor, Pak. Ya. Kalau sampai subuh, yang sono protes. Baik, 1/4 jam lagi sampai jam 10. Sampai jam 10. Jadi agar kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, pertama amalan kita harus benar. Syaratnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar. Diajarkan dalam Al-Quran dan ada tuntunannya, sunnahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanu amala dijelaskan oleh para ulama bahwa amanah kehidupan kita di dunia ini tidak hanya mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau hidup hanya sekedar hidup hanya sekedar makan dan minum, hidup hanya melampiaskan hawa nafsu, maka tidak ada bedanya dengan binatang. Tapi manusia hidup diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidupnya dia melakukan kebaikan untuk akhiratnya. Dan dia melakukan kebaikan untuk dia tinggalkan untuk orang lain yang hidup setelahnya. Itu yang dimaksud dengan hidup ahsanu amala. Makanya di dalam surat Yasin, Allah sebutkan, inna nahnu nuhyil mauta. Lanjut. Sarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, kami yang menghidupkan yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang akan mencatat, kami yang akan mengabadikan ma qaddamu, apa yang mereka kerjakan untuk akhirat mereka. Wa atharahum, dan apa yang mereka kerjakan kebaikan itu bermanfaat untuk orang yang hidup setelahnya. Itu disebut dengan athar. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, kami yang mencatat. Jadi tidak ada yang sia-sia, Bu. Setiap kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, sekecil apapun. Kalau kita mungkin bisa teledor ketika mencatat sesuatu, ada yang kelewat, betul tidak? Ada yang tidak tercatat, bisa saja. Tapi dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah, semua tercatat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan apa yang terbersih di dalam hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat dalam ilmu Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Oh, ada duit, ada uang, kita masukkan di tromol, kita umpetin agar nggak kelihatan orang. Kenapa? Karena yang dimasukin 1000 diumpetin. 1000. Pas yang dimasukin adalah merah 100. Diumpetin tidak? Umpetin juga. Ya. Agar ikhlas. Tidak ada yang terlewat. Jangan remehkan. Bisa saja yang 5.000 kita masukkan ke tromol. Mana tromol masjid? Tromol masjid enggak diadarin nih. Tromol masjid mana? Tromol masjid.
Tromol masjid. Jangan sampai tromol masjid kita kosong. Nanti kalau tromol masjid kosong, program masjid nggak jalan. Betul nggak Pak Ketua? Iya. Bisa saja apa yang kita masukkan ke tromol masjid menyelamatkan kita nanti dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang terlewat. Berapa kita masukkan, berapa yang kita infakkan, berapa yang kita keluarkan di jalan Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencatat. Wa atharahum, dan bekas-bekas kebaikan mereka. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau gajah mati meninggalkan apa, Bu? Gading. Kalau harimau mati meninggalkan. Kalau ibu mati meninggal apa? Hutang. Meninggalin hutang, berat-beratin suami. Kalau bapak mati ninggalin apa? Rumah, sawah, kebun. Betul nggak, Bu? Buat keluarga. Tapi kalau ninggalin hutang, berat-beratin keluarga. Jangan biasakan hutang. Yang tinggal kita tinggalkan adalah wa asarahum, nama baik, Bu. Ya Allah, ini masjid yang megah, siapa yang bangun ya? Disebut namanya, nama fulan, ini yang bangun masjid. Ya Allah, ini jalan jadi baik, ini siapa yang perbaiki? Siapa? Oh, ternyata ada orang yang ngasih duit perbaiki itu jalan. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi kebaikannya masih ada, masih dinikmati oleh orang lain. Itulah hidup. Kalau setelah kita meninggal dunia cuma disebut inna lillahi, kemudian almarhum, itu nggak dikenang, rugi kita. Idza mata ibnu Adam, apabila manusia meninggal dunia, inqata amalu, semuanya terputus. Yang terus mengalir apa? Amal kebaikannya. Nih masjid kita dulu siapa yang bangun? Siapa yang memberikan kontribusi? Siapa yang nyumbang semen? Siapa yang nyumbang batu? Siapa yang nyumbang kerikil? Siapa yang nyumbang duit? Selama di masjid berdiri, digunakan untuk ibadah, mengalir pahalanya. Inilah hidup. Agar kita menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita menjadi manusia yang terbaik adalah ahsanu khuluqa. Akhlaknya harus benar, harus baik, harus mempesona, harus menawan. Baru menjadi baik di hadapan Allah. Nggak ada gunanya nih casing, Pak. Ya. Pakai peci, pakai sorban. Pakai apa lagi nih? Gamis, jangan hitung harganya. Enggak ada nilainya kalau akhlaknya tidak benar. Akhlak. Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang terbaik itu, kata Nabi, adalah apabila dia mampu menjadi pribadi yang baik akhlaknya. Bu, sudah baik belum akhlak sama suami? Bu, udah baik belum akhlak sama suami? Pak, ini biar adil, Pak. Sudah baik belum akhlak sama istri? Waduh, ada orang yang nyanjung suami kita, disanjungnya di luar. Sama temannya disanjung, oh dia orang baik. Kalau makan, pasti neraktir kita. Tuh, orang nanjung dia. Di luar jadi malaikat. Baik. Assalamualaikum. Wow, ramah banget. Tapi kalau di rumah, mana ini? Allah, cepat banget marah. Kalau di luar jadi malaikat, di rumah jadi Ibu yang bilang loh. Pak, ibu yang bilang, bukan saya. Begitu juga, Bu. Di luaran, ibu keluar kemana-mana, jaga akhlak. Begitu juga di rumah. Ya, kalau kondangan aja, waduh, baju yang paling top. Kalau nyampe rumah, daster yang 3 hari belum dicuci dipakai. Suaminya deketin, bawa apa sih lo, apek banget. Oh,
Itu akhlak, Bu. Akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Suami baik akhlak sama istri. Istri baik akhlak sama suami. Suami cinta sama istri cinta sama duitnya. Yo, begitu kata Al-Quran. Kalau laki-laki senangnya pasangannya perempuan. Tapi kalau perempuan fitrahnya suka sama perhiasan. Tapi akhlak dijaga. Bagaimana akhlak sama suami, bagaimana akhlak sama istri. Contoh Nabi kita. Malam hari ini, momentum hijrah, mengingat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dari Mekah ke Madinah, beliau hijrah menyelamatkan agama. Beliau akhlaknya subhanallah. Dipuji di bumi, disanjung di langit. Itulah Muhammad. Kenapa Nabi disebut dengan Muhammad? Karena beliau bukan hanya disanjung oleh penduduk bumi, tapi juga dihargai, dimuliakan dan disanjung oleh penduduk langit karena akhlaknya. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh nih, akhlak Nabi. Suatu hari Nabi pulang, malam-malam pulang dakwah. Sampai di rumah, Assalamualaikum. Diketuk tuh pintu, tok tok tok. Belum dibukain pintu. Karena Nabi pulangnya malam. Udah larut malam. Ya wajar, istri beliau tidur. Ketuk lagi, tok tok tok, Assalamualaikum. Belum dibukain. Ketuk lagi yang 3 kali, tuk tuk tuk. Assalamualaikum, belum dibukain. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau tendang tuh pintu? Enggak. Diceritakan, diriwayatkan Nabi mengambil sorban beliau. Kemudian digelar di depan pintu. Digelar tuh sorban. Untuk apa? Tidur. Ya Allah. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, dia tidur di depan pintu. Ada suami kita begitu? Ibu-ibu ada suaminya begitu? Nggak ada? Tunjuk yang mana? Tunjuk yang mana? Yang mana? Kira-kira kalau 3 kali ketuk pintu nggak dibukain, udah miss call nggak diangkat, ketuk pintu nggak, kira-kira, itu ditendang tuh pintu, ceger. Kalaupun dibukain telat, kira-kira senyum atau meringut? Marah. Itulah kita. Itu saya begitu. Masih akhlaknya begitu. Biar nggak nuduh suami ibu-ibu, kasihan. Tapi Nabi Muhammad SAW akhlaknya, dia tidur di depan pintu menjelang subuh bangkit. Beliau Rasul karena melihat istrinya bangun. Kemudian Nabi memegang tangan istri beliau mengatakan, ya Aisyah, ini tanganku, ini tanganmu, tolong maafkan, aku pulang larut malam. Aku tidak akan lepaskan tanganmu sehingga aku redha kepadamu dan engkau redha kepadaku. Itu akhlak Nabi. Cakep nggak, Bu? Cakep nggak? Itu akhlak suami kan? Alhamdulillah. Coba latihan, Bu. Dicobain ya. Kunci pintu, Bu. Jangan kasih masuk. Cobain. Kira-kira sabar nggak dia? Pak, kalau sampai rumah nggak dibukain pintu, berarti lagi diuji. Ya, akhlak. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan jamaah sekalian Allah muliakan, pertemuan kita malam hari ini Allah jadikan ibadah. Amin. Allah catat pada lembaran kebaikan kita. Amin. Dan ilmu yang kita dapatkan membawa kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah. Ya, yang paling baik amalnya, yang paling baik akhlaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena waktu yang membatasi kita sudah jam 10. Ya. Saya juga capek, ibu juga Tuh, kan ngaku kan? Iya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan semuanya hajatnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap hajat-hajat kita untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, kesehatan kita, iman Islam kita. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا دواء ولذنوبنا ومحصا وعن النار مخلصا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين إخواننا المظلومين في غزة. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جريحهم وكن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.